Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada, apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah senang rasanya di suasana malam ini, malam yang semakin hari semakin cerah ya. Banyak sekali bintang-bintang bersinar di sana. Ini menandakan kita bersiap-siap untuk kembali melakukan aktivitas dengan penuh harapan yang tentu semangat tinggi. Karena setelah kita menikmati suasana syamalan kemarin ya. Dan malam ini hadir ke tengah rumah dengan Anda dari 90.1 Fast FM. Dan tentu untuk Anda pemirsa Gus Yusuf Channel dimanapun Anda berada yang saat ini menyimak kami, menyaksikan melalui channel di YouTube atau bahkan di Facebooknya. Malam ini Baiti Janati, Rumahku Surgaku. Saatnya kita bisa kembali ngaji bareng bersama Gus Yusuf. Dan untuk edisi malam ini keluarga Fast Selasa 2 Juni 2020 bertepatan juga dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah. Dan malam ini beliau Gus Yusuf telah hadir di studio Fast FM di antara kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas juga keluarga Fast yang malam hari ini nyimak di 90.1 Radio Fast FM. Atau juga yang nyimak melalui channel YouTube kami. Terima kasih, kita masih ketemu dalam keadaan sehat, ketemu bareng di Baiti Janati. Ya, Baiti Janati, mari ngaji bersama Gus Yusuf di malam ini sampai keluar pukul 21 malam. Dan Anda di malam ini bisa berkesempatan untuk menanyakan beberapa pertanyaan seperti biasa. Pesan singkat SMS dan juga WhatsApp Anda bisa kirimkan di 0815-7870-9640. Jangan lupa untuk Anda tetap bisa mendengarkan live streaming kami melalui Play Store. Untuk Anda bisa unduh dulu di searching Fast FM Magelang ya. Kemudian diinstal, Anda bisa mendengarkan dimanapun Anda berada. Ya Gus, malam ini banyak sekali masyarakat yang bertanya-tanya terkait dengan beberapa hal yang kemarin sempat menjadi satu meme yang lucu juga ya Gus ya. Terkait dengan new normal ini Gus Yusuf. Kemarin masyarakat bertanya, sebenarnya apa sih Gus new normal itu? Karena banyak yang mengatakan dan mengistilahkan, bahkan menerjemahkannya dengan cara mereka sendiri nih Gus. Jadi new normal itu kalau saya sih lebih seneng pakai istilah ya tatanan baru gitu. Karena orang juga sering menyampaikan bahwa new normal itu, new itu baru, normal itu waras. Gitu. Berarti kewarasan baru. Kewarasan baru ya. Berarti selama ini kemarin nggak begitu waras. Sekarang terus baru jadi waras. Itu waras kan, anyaran gitu ya. Ini waras anyaran kan berarti kemarin kan nggak waras itu kan. Okay. Ya memang kondisi COVID hari ini yang belum sepenuhnya hilang. Bahkan di beberapa daerah hari ini kan masih kurvanya masih meningkat seperti di Surabaya, di Jawa Timur itu kan. Tapi di satu sisi ada kebutuhan sebagai makhluk sosial, kita juga harus terus silaturahim. Sebagai makhluk ekonomi kan juga usaha harus tetap bergerak. Bahkan pendidikan juga harus jalan. Kita nggak boleh menyerah. Kita nggak boleh terserah, kita harus tetap ikhtiar untuk jalan. Maka satu-satunya solusi ya kita harus jalan, tetapi dengan tradisi baru, dengan protokol-protokol kesehatan. Contoh lah, new normal itu sekarang silahkan ke pasar, tapi dengan tetap jaga jarak. Ya kan? Silahkan Anda keluar rumah, tapi dengan menggunakan masker. Awalnya kita keluar rumah biasa. Sekarang kita ini normal, boleh keluar rumah, tapi dengan tetap menggunakan masker. Itu new normal. Terus juga kalau dulu orang mungkin kesana kesini tentengannya cukup mungkin bawa HP, tentengannya asal dompetnya ada isinya selesai. Tapi sekarang enggak. Ini menjadi satu kewajaran ketika kita kesana kemari nenteng yang namanya hand sanitizer. Kita mungkin masuk ke kantor setelah pegang handle pintu, biasakan semprot hand sanitizer. Begitu ya. Kita masuk apalagi kendaraan umum itu juga. Nah ini kan menjadi normal ketika orang sekarang kesana kemari kok membawa hand sanitizer gitu kan. Gitu ya. Ya. Terus yang kedua, new normal hari ini
kita harus lebih peduli terhadap orang tua. Ya. Yeah. Kalau dulu kakek, nenek, Pak D, Mbok D itu dengan leluasa mungkin menerima tamu. Oh iya, tanpa dipilah-pilih ya. Tanpa dipilah-pilih. Sekarang menjadi sangat normal ketika kita bilang, mohon maaf, keperluannya apa? Mungkin cukup dengan saya, nanti saya sampaikan ke kakek, saya sampaikan ke nenek. Begitu. Kita harus melindungi, menjaga orang tua kita. Luar biasa. Karena orang tua kita ini termasuk yang rentan tertular, itu kan. Oke. Juga orang tua kita hari ini jangan lagi ajak nenek ke mall. Jangan lagi ajak kakek itu refresh ke pantai pas rame-ramenya lebaran. Enggak. Begitu. Ini sekarang kakek nenek harus kita proteksi. Ya. Nah itu. Terus new normal lagi sekarang adalah kita sering-sering cuci tangan. Cuci tangan. Ya, dengan sabun. Nah itu. Kalau kita dulu cuci tangan mau makan kan enggak pernah pakai sabun. Sekarang cuci tangan pakai sabun. Maka kalau kita sekarang lihat ada wastafel, ada sabun di mana-mana, itu sekarang menjadi satu kewajaran. Kewajaran ya. Satu kewajaran itu. Juga new normal kita tadi itu tetap bisa jaga jarak baik di tempat umum, baik di transportasi. Satu hal lagi. Apa ini guys? New normal itu kalau kamu merasa flu, demam, udahlah tinggal di rumah aja. Nggak usah maksa untuk bekerja, nggak usah maksa untuk sholat jamaah di masjid, nggak usah maksa untuk ikut datang di pengajian. Saya flu. Nah ini hari ini flu ini menjadi sesuatu yang agak serius maka harus tinggal di rumah. Dan new normal lagi. Kalau keluar rumah, pulang sebelum gendong anak, mencium istri, mandi dulu. Mandi ya. Lepas baju ya. Lepas baju, mandi dulu. Ini menjadi satu normal. Anaknya harap njaluk gendong bapak kosek. Kalau dulu kan pulang langsung papa gitu ya. Sekarang nanti dulu. Bapak mandi dulu, bapak ganti baju dulu, baru. Nah ini beberapa budaya-budaya baru yang hari ini menjadi satu kewajaran. Dan ini harus diterapkan. Kita sebagai makhluk sosial nggak bisa kalau harus tetap diam di rumah terus. 3 bulan udah cukup lah stay at home. Aktivitas harus jalan tetapi dengan tadi protokol-protokol. Jamaah di masjid monggo, tapi dengan tadi protokol-protokol itu. Ya mungkin begitu Dimas. Begitu ya guys ya. Guys, kalau kita melihat beberapa yang disampaikan Gus Yusuf tadi terkait dengan new normal, masyarakat kita yang ada di Jawa khususnya sebenarnya sudah melakukan hal-hal itu dari dulu ya Gus ya, peninggalan leluhur kita. Katakanlah di depan rumah ada padasan, ada gentong, kobokan air atau seperti apa itu sebenarnya sudah dilakukan ya Gus ya? Ya sebetulnya kan COVID ini kan makhluk Allah yang diturunkan untuk mengingatkan kita agar kita senantiasa menjaga kebersihan, agar kita lebih memperhatikan kepada keluarga. Kemarin itu kan orang sok sibuk. Nah sekarang kan kalau nggak penting-penting amat, amat aja nggak penting. Amat yang mana nih? Iya, nggak usah keluar lah, itu kan. Kemarin tuh kita ngopi Dimas, belum dibilang ngopi kalau belum nongkrong di kafe. Ternyata sekarang saya baru sadar kopi bikinan istri itu ternyata nikmat juga. Gitu ya ternyata. Itu kan menjadi normal sekarang kita ngopi di rumah. Di rumah gitu ya. Kalau dulu ngomong, ayo ngopi yuk, itu ngopi pasti ya di mana gitu kan. Di mana ya? Istri bahkan ditinggal ya. Ya sekarang ini dan efisiensi. Dulu mungkin orang sibuk seminggu sekali ke Jakarta, dibela-belain terbang. Ternyata kita 3 bulan nggak ke Jakarta,
komunikasi dengan kolega, dengan teman, klien tetap jalan ya? Tetap jalan. Wow. Dan bisa selesai dengan Zoom meeting. Iya kan? Nah, ini menurut saya menjadi satu kebiasaan nanti agar biasa hidup efektif. Iya. Para pejabat-pejabat yang terhormat. Nah, biasanya Anda meeting, raker, harus nyewa hotel. Hotel mewah ya? 3 hari, 4 hari di hotel, dekem di situ ngapain? Ternyata bisa diselesaikan dengan Fitcon sekarang kan? Yeah. Bisa selesai dengan Fitcon. Berapa anggaran yang bisa kita hemat? Nah, gitu kan? Juga para anggota dewan yang terhormat. Itu kan andalannya kunjungan kerja. Wah, kunker ya? Kunker, itu kan termasuk ngajak wartawan. Iya. Sekarang ternyata nggak ada kunker juga masih pada gagah. Ada kan? gagah ya? Iya. Iya. Nggak apalah, nggak loyo-loyo amat lah, nggak kunker itu kan. Oke. Ya, lah itu new normal lah. Nanti menjadi ya? normal. Itu kita diingetin semua lah. Begitu ya guys ya. Ya. Baik. Oke, keluarga Fas di mana berada, pemirsa Gus Yusuf Channel yang malam ini sudah mendengarkan di 90.1 Fas FM atau untuk Anda yang sedang menyaksikan di channel YouTube atau Facebook kami. Jangan lupa untuk Anda yang kemarin-kemarin belum sempat subscribe, ayo subscribe dan berikan like. Jangan lupa untuk Anda bisa mengikuti setiap beberapa hal yang kami sampaikan. Dan malam ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari keluarga Fas yang sudah masuk di redaksi BT Janati, baik yang dikirimkan melalui surat atau juga email di Fas FM Magelang. Seperti halnya di malam ini kami akan membacakan surat dari keluarga Fas yang sudah kami rangkum di beberapa hari kemarin, sehingga malam ini mau tidak mau kita harus menyampaikannya. Ini karena sangat ditunggu-tunggu oleh keluarga Fas serta yang mengirimkan surat ini. Dengan tema yang kami angkat malam ini, kembali ke pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Yusuf dan Mas Dimas di redaksi BT Janati. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya bisa ngaji kembali bersama melalui siaran radio Fas FM. Dan tentu saya juga bisa menyaksikan di Gus Yusuf Channel melalui YouTube dan Facebook. Perkenankan pada kesempatan malam ini Gus, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan saya sebagai wali murid orang tua siswa. Begini Gus, sudah lama sekali anak-anak ini kan menjalani kegiatan belajar di rumah saja, stay at home, atau bisa dikatakan belajar daring melalui jaringan. Banyak anak-anak yang sudah mulai mengeluh ini, jenuh, dan bahkan orang tua pun mempunyai imbas atau terdampak hal itu. Belum lagi kemarin pas lebaran juga tidak ada family yang datang, dikarenakan memang ada peraturan ketika Idul Fitri kemarin tidak saling berkunjung. Nah, saat ini orang tua juga berusaha bagaimana caranya untuk bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak agar tidak bosan dan tetap nyaman belajar di rumah. Akan tetapi orang tua juga mempunyai keterbatasan kapasitas Gus, karena ya kami bukan seorang guru. Memberikan sebuah pelajaran pun tentu tidak sebaik guru. Dan kami juga bekerja. Kami tidak sepenuhnya bisa menunggu anak-anak di rumah ini. Saat ini saya merasakan memang tidak mudah ternyata menjadi seorang guru. Kami rasakan sebagai orang tua saat ini, belum lagi anak-anak yang di rumah ini tentu tidak boleh kemana-mana menyebabkan kondisi psikologi yang cukup terganggu. Bahkan kemarin keponakan saya yang pulang dari pondok pun saat ini masih bertanya-tanya kapan harus kembali lagi ke pondok pesantren. Nah, saya takut Gus ketika anak-anak atau santri atau siswa yang lama di rumah nanti tidak mempunyai satu ghirah atau semangat untuk kembali menuntut ilmu atau belajar ngaji lagi. Anak-anak yang terlalu lama di rumah nanti juga khawatir ada beberapa gesekan teman-teman yang tidak dari pondok sehingga mereka akan menggeret anak-anak ke beberapa hal yang tidak kita inginkan di lingkungan, dan juga tentu ini menjadikan anak tersebut malas untuk kembali ke sekolah atau dunia belajar atau ke pesantren. Gus Yusuf, malam ini saya mohon nasihat dari Gus Yusuf untuk menyampaikan jika ada waktu kepada pemerintah atau memberikan sebuah rencana yang tentu berpihak kepada anak-anak dan santri. Semisalnya, kapan ini bisa kembali ke pesantren? Dan seperti apa jika hal ini dilakukan terkait dengan rencana pemberlakuan new normal ataupun hanya di beberapa kabupaten saja yang saat ini memang sudah menerapkannya. Magelang sepertinya belum ini, Gus. Demikian atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak Mujito di Kemirirjo. Ya, terima kasih Bapak Mujito
Dan juga tentu keluarga FAS yang masih setia menyimak kita di 90.1 Radio FAS FM. Apa yang disampaikan Bapak Mujito ini, Dimas, ini mewakili ribuan orang tua, wali santri yang punya kegelisahan yang sama. Ketika anak-anak ini pulang kemarin, mulai dari akhir bulan Februari ya, awal Maret anak-anak ini sudah pada mulai pulang. Maret, April, Mei, 3 bulan full anak-anak di rumah. Atau yang belakangan ada yang pulangnya pertengahan Maret juga ada. Tapi rata-rata ya awal-awal Maret sudah pada dipulangkan. Seiring dengan mulai diliburkannya sekolah. Ya. Tentu dalam waktu 3 bulan ini anak-anak meskipun ada sinau online, ada kuliah daring, tapi tidak semuanya bisa terwakili dengan teknologi. Kalau soal transfer knowledge, pengetahuan, mungkin bisa. Bisa, anak-anak ayo kita buka halaman ini, besok PR-nya dari halaman ini sampai halaman ini, buka sendiri, belajar, terus tesnya bisa lewat online, bisa Fitcon, bisa lewat WA group, macam-macam kan sekarang. Guys. Itu mungkin bisa diwakili lewat perangkat teknologi. Tapi pesantren ini berbeda dengan pendidikan di luar pesantren. Yang pesantren ini punya ciri khas. Karena pesantren yang lebih didahulukan adalah pembentukan karakter. Nilai-nilai akhlak. Lah ini nggak bisa dengan sistem online. Pembentukan karakter ini contoh ya. Anak pagi jam 4:30 dibangunkan untuk ikut jamaah subuh. Wah ini hal yang paling mendasar di pesantren. Sholat berjamaah. Lah kalau di rumah, siapa yang jamin bisa jamaah anak-anak itu? Orang tua sudah pada kelabakan semua. Meskipun dia sinaunya tekun, tapi pagi nggak pernah sholat subuh, bangun jam 6, jam setengah 7. Ini nggak masuk bagi pesantren. Karena ilmu itu bagi santri adalah sebagai penerang yang akan merubah perilaku menuju kepada akhlakul karimah. Jadi santri itu harus tetap ketemu dengan kiainya. Ada tatapan kasih sayang antara guru dan murid. Juga santri itu juga harus ada ketakziman, ketaatan yang ditumbuhkan melalui sikap. Satu hal lagi yang tidak bisa dilakukan secara online, yakni yang namanya uswatun hasanah. Santri itu kan sangat tergantung dengan figur kiainya. Jadi kadang-kadang kita itu buka kitab satu, kitab penuh, itu bisa kalah dengan hanya satu perilaku kiai saja. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahwa contoh perilaku keseharian dari guru ini akan lebih mudah dicerna oleh para santri, murid daripada tumpuan kitab dan segudang kata-kata. Jadi contoh Pak Kiai itu jam 12 malam bangun atau mujahadah. Itu tanpa dioper-oper anak pasti akan ikut. Begitu. Akan ikut. Kiai itu jam 5 sudah di masjid. Anak 4:30 harus nyampe masjid. Ya, itu ya hal-hal seperti itulah justru yang akan membentuk karakter. Ketaatan, akhlak. Terus ketawaduan. Lah sekali lagi ini tidak bisa melalui
teknologi. Yeah. Tapi kondisi hari ini berbeda. Okay. Kondisi hari ini berbeda. Maka kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih ini memang sangat-sangat relevan. Darul mafasid, mencegah kerusakan, ini harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Kita jamaah di masjid itu kan maslahat. Iya, guys. Kita ngaji bareng-bareng di musola itu maslahat. Tapi hari ini kan ada virus, maka jamaahnya dipending dulu. Cukup sholat di rumah. Maka ngajinya di musola diliburkan dulu. Cukup ngaji sendiri-sendiri. Nah, apakah hal ini juga berlaku bagi pesantren? Ini yang sekarang menjadi dilema para kiai-kiai gitu loh. Oke. Ya. Karena kalau kita menunggu kebijakan dari pemerintah, kita mengikuti kebijakan pendidikan dari Diknas, ini kelihatannya akan terus diperpanjang belajar di rumah. Oke. Ya. Bahkan konon sudah ada skenario anak mulai masuk sekolah itu awal tahun 2021. Wah, ini pesantren bisa kalang kabut kalau kayak gini. Kalang kabut kalau kayak gini. Yeah. Maka sekarang kita tetap mengedepankan darul mafasid tadi, mencegah kerusakan. Tetapi bagaimana sekarang kaidahnya bergeser menjadi akhafudz dzararain. Ada dua bahaya besar. Yeah. Ya, satu adalah bahaya kesehatan dengan adanya virus. Yeah. Yang satu lagi adalah bahaya ketika anak tidak mengaji. Ini bahaya loh. Oke, ya. Dua-duanya ini bahaya. Maka ini harus kita ambil akhafudz dzarar. Bagaimana ngaji ini tetap jalan tetapi dengan meminimalisir bahaya. Oke. Ngaji ini tetap jalan tetapi dengan protokol-protokol kesehatan. Ya. Ya, maka kalau saya ditanya kapan Tegalrejo menerima santri buka, sedang dalam proses. Saya belum bisa jawab malam hari ini. Oke, ya. Belum bisa jawab malam hari ini. Belum ya, Gus ya. Oke. Kita sedang upayakan protokol kesehatannya. Karena kita nggak ingin pesantren itu nanti buka. Sebulan pamannya, nanti terus ditemukan santri-santri yang terinfeksi. Iya. Malah justru menjadi klaster baru. Oh, iya. Ini bahaya gitu loh. Jadi buka itu juga harus dengan kewaspadaan penuh. Persiapan juga ya. Persiapan yang matang gitu. Nah, disinilah pentingnya negara harus hadir. Tidak bisa pesantren itu dibiarkan berjalan sendiri. Pesantren memang bersifatkan mandiri, tidak tergantung kepada pemerintah. Oke, itu wataknya pesantren. Tapi hari ini persoalan pandemi. Ini bukan hanya soal santri dan kiai saja. Yeah. Ini bisa ke masyarakat. Kita bisa ketularan dari masyarakat. Santri pun kalau nggak hati-hati bisa menularkan ke masyarakat. Maka ini harus bersama-sama penanggulangannya. Yeah. Nah, maka kita ini sedang mengupayakan, Dimas. Kita sudah sounding ke pemerintah mulai dari tingkat daerah, provinsi sampai ke pusat. Begitu. Ini sekarang sedang digodok protokol kesehatan santri untuk balik ke pesantren. Begitu, ya. Ya, tentu dari tempat asal, taruh kata santri Pekalongan, mau balik ke Magelang, ke Tegalrejo, ya kita minta pemerintah Pekalongan juga harus tanggung jawab. Ini rakyat jenengan loh yang mau berangkat ke kita. Maka tolong pastikan anak yang berangkat itu sehat. Contoh, karena itu. Bahkan kalau perlu di rapid test agar anak itu terlihat jelas reaktif atau tidak, itu kan. Terus nanti masuk ke pesantren, itu kan juga pesantren juga harus persiapan, gitu kan. Persiapan mulai dari kalau yang dari tempat asal belum di rapid test, ya
di pesantren juga harus kita adakan rapid test. Nanti setelah anak-anak itu negatif, dikumpulkan, masuk, bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Meskipun tetap tadi new normal. New normal gitu ya. Anak-anak ngaji mungkin nanti menggunakan masker. Anak-anak ngaji mungkin nanti jaga jarak. Meski saya juga terus terang, kalau seperti Tegarjo nggak optimis begitu soal jaga jarak itu, karena memang padat itu loh, padat jumlah santrinya. Tapi dengan rapid test itu anak masuk, sebetulnya kalau anak sehat ketemu sehat nggak masalah kan? Nggak masalah ya? Nggak masalah. Dan anak itu nanti juga masuk, setelah itu kita isolasi. Ya mohon maaf Bapak Ibu wali santri, nanti kalau anaknya sudah masuk ke pesantren, Anda selama masa pandemi ini tidak boleh menjenguk. Ya, mungkin 41 hari, mungkin bisa 2 bulan, baru anak itu boleh dijenguk. Karena ini untuk menjaga kesehatan bersama. Anak nggak boleh dijenguk dulu, itu kan. Terus di dalam juga tadi kita biasakan untuk cuci tangan dengan sabun, dan juga ya khusus untuk saat-saat ini saya berharap wali santri juga nambahi sangu vitamin, nambahi sangu suplemen. Asal ojo gawake jahe sak truk wae, nanti kita repot Mas. Ya kan. Gawake jahe, gawake serai, gawakan biar sehat di sana gitu ya guys ya. Nanti santri kita juga tambahi jam olahraganya. Minimal ke kare berjemur ya, Dede ya. Iya, ini memang harus seperti itu. Tapi saya dan kiai-kiai tetap berikhtiar untuk agar pengajian ini segera dimulai. Karena kita pun juga kasihan kepada wali santri tadi yang anak di rumah nanti hanya megang HP siang malam, pikirannya. Ya kalau nanti mau balik lagi, kadang anak-anak udah males balik ke pesantren. Masuk pesantren pun juga dia perlu recovery untuk mengembalikan semangatnya ngaji. Di rumah kelamaan, apal-apalan ini wis do ilang gitu kan. Apal-apalan wis do ilang. Terkipe mabur ono rene, balik ketemu kitab itu asing itu kan. Bahaya kalau seperti itu. Maka kita tetap akan segera memulai. Mungkin nanti dalam waktu dekat segera akan ada pengumuman resmi kapan kita mulai buka. Tapi tentu sekali lagi kita buka dengan koordinasi penuh nanti dengan dinas kesehatan, koordinasi juga nanti dengan gugus tugas COVID, agar buka pesantren itu ya melalui standar protokol yang memang aman. Jangan sampai nanti pesantren itu muncul klaster baru, dan nanti pesantren menjadi bahan bulian masyarakat. Disalahkan. Kita juga paham lah, wali santri itu ngecolke putrane itu kan juga was-was. Maka kita semacam ada, kalau jaminan sih semua Allah, yang jamin Allah. Kita ikhtiar agar wali santri di rumah itu tenang. Anaknya berangkat ke pesantren. Mantap aja lah gitu ya. Mantap itu loh. Itu memang harus. Dan yang terakhir tentu kita ini masih punya Allah. Ini yang harus jenengan yakini betul. Harus jenengan yakini betul. Semua usaha manusia itu akan sia-sia tanpa pertolongan dari Allah. Dan yakin kalau di pesantren anak itu siang malam akan dekat dan terus mendekat kepada Allah. Amin. Jamaah tidak pernah ditinggalkan. Doa wirid juga terus dilantunkan. Riyadhah juga siang malam. Jadi tidak ada kekhawatiran yang berlebihan. Kalau protokol kesehatan sudah dilakukan, ikhtiar batin dengan doa, dengan mujahadah, dengan apa dilakukan, insya Allah putra putri panjenengan yang ada di pesantren
nanti akan diberikan kesehatan. Amin. Diberikan keselamatan. Amin. Nah ini memang butuh sekali lagi kerjasama semua pihak. Maka nanti kita mungkin kemarin ada sedikit gambaran Dimas. Seperti apa? Skema nih Gus. Skemanya nanti kita umumkan namanya mulai tanggal 5. Nanti santri berangkat tanggal 25 Juni taruh kata. Ya mohon anak-anak dikarantina dulu di rumah selama 10 hari atau nanti 14 hari karantina di rumah agar tidak keluar-keluar. Bocah do persiapan karantina itu ya tidak interaksi di luar dan kita harapkan di karantina itu anak-anak belajar. Agar masuk ke pesantren itu ibarat mesin itu langsung gigi 2. Udah dipanasi ya Udah dipanasi dulu. Setengah bulan di rumah belajar. Dan tidak berinteraksi keluar-keluar dulu. Nah nanti sebelum berangkat itu nanti juga kalau memang memungkinkan di rapid test di rumah atau nanti rapid testnya di Rumah Sakit Subhanul Waton. Nah, memang ya rapid test itu butuh biaya. Mahal kan Gus? Sekitar 250 sampai 300-an ribu. Untuk pribadi ya? Untuk satu orang itu. Ya semoga nanti ada bantuan dari pemerintah lah. Rapid test santri itu bisa digratiskan. Tapi kalau tidak ya mau nggak mau. Agar anak itu bisa belajar dengan tenang ya. Melalui tahap itu. Jadi ini nanti menjadi tanggungan wali santri dan mungkin juga pesantren yang harus mengupayakan gimana caranya. Karena sekali lagi agar orang tua itu juga tenang melepas anaknya ke pesantren. Ya kita berharaplah semua ini bisa segera baik. Putra putri panjenengan bisa kembali ke pesantren ngaji. Para kiai juga diberikan kesehatan kekuatan. Itu kan. Karena juga kalau kiainya seperti kiai-kiai sepuh, ya santri nanti new normalnya itu juga harus dipakai. Mungkin tidak perlu sungkem dulu dengan kiai dulu. New normal itu nanti wali santri biasanya datang itu kan sowan kiai. Betul. Anak baru diserahkan ke pesantren. Ya mungkin kalau kiainya sepuh ya ini new normal lah. Yang penting putaran jenengan ngaji. Gitu, kembali ke pesantren. Kembali ke pesantren, ndak usah sowan dulu nggak apa-apa. Sowannya nanti kalau pandeminya sudah selesai. Karena nek engko kiai ini disowani wali santri ribuan, kiai ini malah gerah. Nah putrane sampean sapa sing mulang? Iya kan? Itu menjadi tanda tanya juga ya. Dan jadi soal juga nanti. Kalau kiai ini gerah, anak-anak gimana? Maka ya mengalah. Yang penting putra-putra bisa segera ngaji. Itu yang sedang kita upayakan dalam 1, 2, 3 hari ini. Insya Allah nanti Tegarjo akan ada pengumuman. Dan pengumuman itu adalah yang terbaik untuk santri, untuk masyarakat. Apapun nanti hasilnya. Kita tunggu Kita tunggu ya. Begitu. Gus, tapi yang jadi pertanyaan masyarakat itu kan kalau 1, 2 bahkan puluhan itu ratusan tidak masalah. Ini Tegarjo kan terkenal dengan santri yang sampai ribuan ini Gus. Bagaimanakah cara untuk menuju ke rapid test? Padahal sebagaimana kita ketahui ada beberapa batasan untuk rapid test dari pemerintah sepertinya nih Gus. Ya itu kita sedang upayakan teknisnya. Jadi nanti santri itu datang bisa bergelombang. Bergelombang berarti ya? Iya, sip-sipan. Mungkin tanggal 1 atau tanggal berapa nanti ini 100 anak. Besok 200 anak. Nanti semakin ke belakang landai kan. Situasi mungkin semakin banyak yang datang. Kita akan lakukan upaya yang terbaik lah. Kita sedang mencoba mencari skema kedatangan santri bisa secara bertahap agar sekali lagi semuanya aman begitu ya. Aman, tapi ngajinya harus tetap jalan. Kita nggak boleh nyerah, pokoknya harus ikhtiar. Kalau kita diumumkan besok ngaji mulai Desember, waduh, nanti sistem belajar mengajarnya akan kacau di pesantren. Ya harus
jalan dengan berbagai cara. Dengan cara ya. Apakah termasuk ketika santri yang sudah lolos rapid test akan mendapatkan sebuah legalitas gitu Gus? Bahwasanya atas nama si fulan sehat dan seperti apa Gus? Ya tentu nanti kan gambaran saya santri itu datang kalau Tegarjo ya, mungkin bisa jadi langsung ke rumah sakit. RSU Bandung Lautan. Ya di rumah sakit kita rapid, kalau yang negatif langsung masuk ke pesantren. Nah terus kalau yang reaktif ya mohon maaf mungkin bisa diisolasi di rumah dulu. Begitu. Nanti bisa coba rapid lagi minggu depan atau setengah bulan lagi. Nah kalau memang negatif baru berangkat gitu. Baik. Nah itu kita secara bertahap ya. Tidak bisa berguduk gitu kan tidak bisa. Oke. Nanti juga menimbulkan kerumunan baru kalau di situ. Tapi Dimas, kita ini selalu punya keyakinan bahwa ketika orang sehat ketemu sehat, seberapapun banyaknya, ribuan, puluhan ribu pun tidak akan terjadi masalah. Amin. Tapi meskipun hanya 10 orang, 15 orang, kalau tidak sehat, itu yang jadi problem. Oke. Nah, jadi meskipun Tegarjo ini santrinya hari ini sekitar 13 sampai 14 ribu, kita akan mencoba menseleksi. Jadi santri yang mohon maaf punya penyakit bawaan, memang sudah punya sakit tipes, paru-paru, sesek. Mohon maaf untuk tahun ini di rumah dulu. Begitu, sampai sembuh ya? Ya, sampai sembuh gitu loh. Terus nanti juga di pesantren ini waspada COVID-nya juga jalan. Jadi begitu temannya ono bocah watuk ciduk. Satu kamar ada yang watuk ciduk gitu. Okay. Dan juga nanti seminggu sekali atau mungkin 10 sekali secara berkala kita adakan rapid secara acak. Satu komplek anak 500 coba kita rapid 2 orang 3 orang. Nah ini penting sampai berakhirnya masa pandemi. Jadi ada upaya-upaya di pesantren yang terus kita lakukan untuk menjaga kesehatan itu. Kalau orang banyak sehat tidak masalah. Saya kemarin dapat cerita menarik dari Pak Wakil Bupati ya, ketika pas kemarin ketemu. Magelang hari ini memang dikatakan sebagai daerah dengan positif tertinggi di Jawa Tengah. Dengan 71 orang atau berapa kan? Begitu. Ya. Tapi sebetulnya kalau masyarakat Magelangnya sendiri yang tidak punya riwayat perjalanan, tidak ada tracking dengan salah satu klaster. Ini kan Magelang ini tertinggi itu 90% klasternya sama. Sama ya guys ya? Iya. Di tracking juga dari rombongan-rombongan itu. Begitu. Iya kan? Ya. Ini buktinya kemarin ya. Ketika lebaran kurang sehari 2 hari. Pak Wabub itu cerita. Mencoba mengacak rapid test di 4 pasar. 4 pasar ya? Terbesar di Magelang. 4 pasar terbesar yang paling ramai pas perpegan itu ya. Pas perpegan itu dengan 100 sampel rapid itu ternyata ditemukan reaktif hanya 6 atau 4. Begitu. Ya, ini kan luar biasa. Itu baru reaktif, belum tentu kalau dianu terus positif kan belum tentu. Yang reaktif itu baru 4. Padahal kita kan ngeri lihat orang desek-desekan tanpa physical distancing. Dan kesadaran pakai masker di Magelang juga belum masif kan. Di pasar mungkin kemarin masih 50% yang pakai masker. Tapi alhamdulillah sekali lagi, alhamdulillah bahwa sehat gitu. Sehat. Ini bukan berarti kita ini nyepelek enggak. Tapi di satu sisi kita juga harus punya optimis bahwa saya sehat. Ini penting untuk imun. Anda jangan pernah ragu dengan kesehatannya. Aku janjane kena apa ora ya? Wah, kena tenan iki. Ya. Ragu-ragu ya. Ya, kita harus yakin bahwa kita itu alhamdulillah Gusti kula diparingi sehat. Kita yakin begitu dengan kesehatan kita. Insya Allah
kita tidak akan menularkan dan tidak akan tertular oleh orang lain. Amin. Gitu, ya. Gitu. Baik, terima kasih Gus Yusuf dan untuk Anda keluarga FAS serta pemirsa Gus Yusuf Channel dimanapun Anda berada. Malam ini masih ada dengarkan Baiti Janati Rumahku Surgaku. Ngaji bersama Gus Yusuf sampai kelar pukul 21 malam nanti ya. Oke, beberapa pertanyaan yang saudara kirimkan ke redaksi Baiti Janati. Kami ucapkan selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf dari Bapak Tanto yang ada di Magelang. Saya mau menanyakan Gus, malam ini banyak sekali masyarakat yang masih bertanya-tanya terkait dengan new normal yang digagas atau disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah mengatakan bahwasanya new normal ini kita harus berdamai dengan corona. Padahal corona itu sepertinya adalah musuh kita yang memang harusnya kita kalahkan, yang seharusnya kita lawan ini Gus. Maksud dari berdamai itu seperti apa nih Gus? Kita menyerah begitu saja? Kita pasrah begitu saja? Atau seperti apa sebaiknya sikap kita terhadap kondisi new normal yang akan datang? Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita kan boleh beda pendapat. Ya, saya sejak awal sudah sampaikan, kita ini berdamai dengan alam, bukan berdamai dengan corona. Kita melihat bahwa dengan adanya COVID-19, ini bahasa Jawane, dunia ini lagi melungsungi. Dunia ini sedang melakukan peremajaan. Kulitnya, peremajaan tubuhnya. Yang sudah mulai uzur ini kan. Contoh, dengan adanya stay at home, orang nggak pada keluar, akhirnya sekarang langit menjadi cerah lagi. Polusi berkurang. Polusinya berkurang banyak karena pabrik-pabrik tutup, kendaraan juga tidak mengeluarkan polusi, akhirnya bisa langit cerah lagi. Terus juga hewan-hewan ini punya habitat lagi sekarang. Biasanya terganggu dengan suara mesin di hutan, belusukan ngalas-alas, sekarang hutan menemukan kedamaiannya lagi. Begitu. Jadi alam ini sedang kembali menata diri, restart lah. Aliran sungai, laut sekarang menjadi bening lagi, menjadi bening lagi. Lah, ketika proses melungsung ini, ya kita harus mengikuti dan kita harus nikmati proses ini. Nah, itu artinya kita yang berdamai dengan alam. Ya wis aku tak rametu-metu sik ngalah. Ngalah ini bukan berarti kita itu berdamai dengan corona. Dengan kita diam di rumah, justru kita melawan corona kan? Begitu. Karena virus ini tidak bisa berjalan sendiri. Tidak bisa pindah sendiri ya? Tidak bisa pindah sendiri. Dia butuh alat, perantara. Nah kalau kita ini diam, maka dia juga tidak akan menyebar kemana-mana. Karena dia nggak punya tumpangan. Tapi kalau kita masih keluyuran terus ya itu senang virusnya. Nempel sana sini ya. Jadi kalau corona itu iya niat kita damai, tapi corona ini nyokot. Ya ora iso damai kan? Enggak damai ya. Nggak bisa damai. Kita harus lawan ini ya. Jadi harus dilawan. Kita nggak boleh menyerah. Begitu. Contoh, banyak orang yang melihat relaksasi ini atau new normal ini menjadi satu pintu kebebasan kembali. Belum. Belum, kita masih harus melawan. Dan tolong yang sudah baik dipertahankan baik. Yang sudah baik. Yang sudah waras dipertahankan kewarasannya. Jangan ikut yang tidak waras. Begitu. Contoh. Tadi orang sering bilang, masjid saya ini sudah 2 bulan tutup. Karena memang di kota, pinggir jalan raya. Kan? Sementara pasar buka rame. Wah, ini enggak adil ini. Pasar kok boleh buka. Mall kok rame, sementara masjid saya ditutup. Tempat ibadah malah ditutup. Maka sekarang masjid harus ikut buka. Begitu. Buka silahkan, asal tetap tadi pakai protokol kesehatan. Tapi kalau bukanya itu hanya karena emosi seperti pasar, yaitu jenengane wong sing waras melu ora waras. Jadi gini,
dalam masa pandemi, masjid musola yang di pinggir jalan, lokasinya sudah banyak yang terinfeksi warganya, maka tutup. Itu benar. Karena itu bisa memutus mata rantai COVID. Yeah. Sementara ada mal, pasar buka dalam masa seperti ini, dari pandangan kesehatan tidak benar. Meski secara ekonomi mungkin ada yang nganggap benar. Tapi secara kesehatan ini nggak benar. Yeah. Lah kok ini yang benar, pasar mau ikut ya nggak benar. Wis melu buka we koyo pasar. Jenengane kan ya normal ya. Harusnya yang ini yang nggak benar ini ikut yang benar. Okay. Tutup dulu pasarnya harusnya ya. Tapi karena ada pertimbangan ekonomi kan, maksudnya Pak Jokowi dibuka yo hanya untuk yang berkepentingan saja. Artinya belanja itu ya cukup bapaknya aja yang ke pasar, belanja kebutuhan pokok terus pulang, nggak usah ngajak anak-anak muter-muter, gitu kan. Mall juga begitu, yang dibuka itu hanya untuk kebutuhan-kebutuhan pokok saja, bukan untuk nongkrong lagi, bukan untuk jalan-jalan. Nah itu yang masih jadi perdebatan dan ini butuh kearifan bersama-sama agar kita melewati krisis ini bisa selamat semuanya. Ya, amin. Amin. Terima kasih Gus Yusuf, Pak Tanto yang ada di Magelang. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda malam ini. Baru saja mendengarkan di 90.1 Fast FM atau untuk Anda yang sudah menyimak di Baiti Janati Rumahku Surgaku melalui Gus Yusuf Channel ya. Terima kasih juga untuk pertanyaan berikutnya dari keluarga Fast ini menanyakan Assalamualaikum Gus Yusuf. Besok Gus tanggal 3 untuk Kota Magelang, untuk Kabupaten Magelang ini sudah membuka kembali untuk pendaftaran siswa-siswinya untuk jenjang SD, SMP, dan juga tentu SMA. Banyak sekali masyarakat yang saat ini ingin berkonsultasi kepada Gus Yusuf, akan tetapi karena tidak diperkenankan bertemu langsung, maka di malam ini saya melalui Fast FM dan juga Gus Yusuf Channel ini mohon doa agar saya tidak salah untuk menempatkan putra-putri kami di jenjang yang akan datang. Mohon doanya Gus, dan doa apa ini yang harus kita ikhtiarkan, amalkan ketika akan mendaftarkan putra-putri kita ke jenjang sekolah berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sebagaimana yang sering saya sampaikan, Dimas, pendidikan ini sesuatu yang sangat penting. Karena hanya dengan pendidikan itulah anak-anak itu bisa berbakti, bisa menghormati orang tuanya, bisa menghormati sesama, bisa menghormati kepada bangsa dan negaranya. Maka tolong dalam mencarikan pendidikan ini, jangan Anda silau hanya dengan fasilitas, tapi lihat muatan, ajaran, dan apa yang akan dia dapat di sekolah itu. Itu kan? Yeah. Jadi gini, kalau Anda pengen anak masuk di sekolah negeri silahkan. Silahkan. Tapi kalau tidak masuk di negeri, masuk di sekolah swasta ini harus hati-hati. Karena soal akidah, faham ini menjadi sangat penting. Yeah. Kita umat Islam, sekolah nyari sekolah yang Islam. Itu wajar. Ya, yang Kristen biar sekolah di sekolah Kristen. Yang Katolik sekolah di sekolah Katolik. Yang Muslim ya sekolah di sekolah Muslim. Ya. Nah, pertanyaannya Muslim yang bagaimana? Ini kan juga. Oke. Iya, karena ini menyangkut akidah. Oke. Kalau yang dari warga NU, ya saya sarankan di sekolah-sekolah yang afiliasinya Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Muhammadiyah ya mungkin punya sekolahan Muhammadiyah. Yang Al-Irsyad punya sekolahan Al-Irsyad. Wajar kalau mereka sekolah pada induk organisasi masing-masing. Yang berbahaya lagi sekarang kan banyak bermunculan sekolah-sekolah yang di luar organisasi mainstream, di luar NU, di luar Muhammadiyah. Begitu. Yang kadang-kadang di dalamnya juga masuk paham-paham radikal. Anak di sekolahan tidak boleh hormat bendera. Wah ini bahaya. Anak di sekolahan sudah dibiasakan takfir,
mengkafir-kafirkan orang lain. Dibiasakan memusyrik-musyrikan tetangga. Ini bahaya. Begitu ya. Nah, itu mulai dari SD, TK. TK pun harus hati-hati. Begitu. Karena kalau anak-anak sejak kecil sudah diracuni dengan paham-paham itu, sulit nanti kita membersihkannya. Oke. Sejak kecil anak SD sudah dicekoi dengan kafir-kafir, waduh berat. Maka tolong mencari TK harus juga yang senafas, SD yang senafas, SMA senafas, kuliah pun juga seperti itu. Begitu. Akan lebih terjaga lagi ketika anak-anak itu di pesantren. Tidak hanya sekolah formal, tetapi tinggalnya di pesantren. Kalau Subhanul Waton, jujur hari ini sudah tutup. Sudah tutup ya? Ya, sudah tutup. Tapi banyak pesantren-pesantren yang lain. Pesantren-pesantren NU banyak. Oke. Di Magelang contoh ada Yajri Payaman punyanya Mbah Ansor, Minan Ansori. Juga di Purworejo ada Berjan, ada Maron, ada An-Nawawi Berjan, ada Maron, ada Mbulus. Jogja ada Sunan Pandanaran, Kerapiak. Temanggung, adalah banyak. Banyak ya? Ya, insya Allah kalau putra putri panjenengan itu sekolah tapi tinggal di pesantren, itu akan terjaga 24 jam. Terjaga pergaulannya dan terjaga akidahnya. Nah, terus yang terakhir tentu didoakan. Seperti yang pernah saya sampaikan, bacakan Fatihah. Setiap malam 41 kali anak-anak kita. Insya Allah anak-anak Anda akan menjadi anak yang solih-solihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus Yusuf dan untuk Anda keluarga FAS dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk kebersamaan Anda malam ini sudah menyempatkan untuk bertanya, bergabung bersama kami baik di Gus Yusuf Channel atau untuk Anda yang sudah menyempatkan WhatsApp 0815 7870 9640. Mohon maaf sekali di malam ini tidak semua pertanyaan bisa kami akomodir ya keluarga FAS ya karena keterbatasan waktu, dan insya Allah di kesempatan yang akan datang kami akan menjawabnya kembali untuk Anda. Ada waktunya Gus Yusuf menjawab, tenang saja ya. Pastikan untuk Anda juga bisa menyimak BT Janati di siaran ulang di hari Jumat pada pukul 10.30 sampai dengan selesai. Untuk Anda yang bersedia bergabung, kita dengarkan dulu closing dari Gus Yusuf. Keluarga FAS yang dirahmati oleh Allah, bahwa sesungguhnya kewajiban untuk mendidik anak itu bukan pada kiai, bukan pada ustadz, bukan pada guru. Tapi yang wajib mendidik anak adalah orang tua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu, orang tua. Tapi kalau Anda sebagai orang tua sudah merasa kewalahan mendidik anak, maka segeralah berikan putra-putra Anda pada ahlinya. Serahkan putra-putri Anda pada para kiai, ibu nyai, ustadz, ustadzah yang akan mendidik anak-anak kita. Itu artinya terjadi transfer tanggung jawab. Tanggung jawab akan diambil alih oleh para guru ngaji. Maka hormati dan berterima kasihlah kepada guru-guru yang telah meringankan beban orang tua. Saya berharap itu siapapun itu, guru ngaji di kampung, di musola, di masjid, itu luar biasa jasanya. Karena itu peran-peran beliau-beliau itulah maka muncul generasi-generasi muda yang berakhlakul karimah. Amin. Ya, begitu nih Mas. Baik, terima kasih Gus Yusuf, dan untuk Anda keluarga FAS pemirsa Gus Yusuf Channel di dimanapun Anda berada. Akhirnya kami berdua bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat istirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.